Pernahkah kamu melihat suatu tempat yang begitu indah hingga ingin menceritakannya kepada orang lain? Atau menggambarkan suasana kelasmu kepada teman? Setiap hari kita melihat banyak hal menarik di sekitar kita. Misalnya, taman sekolah yang hijau, suasana kelas pada pagi hari, atau hujan yang turun pada sore hari. Namun, bagaimana caranya agar orang lain dapat membayangkan apa yang kita lihat dan rasakan? Oleh karena itu, teks deskripsi digunakan. Dengan teks deskripsi, kita dapat membuat pembaca seolah-olah berada langsung di tempat yang kita ceritakan. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi, hari ini kita akan mempelajari teks deskripsi. Materi ini penting bagi kita karena kita sering sekali menggambarkan suatu objek secara rinci, detail, dan sistematis. Kita sering sekali tanpa sadar menggunakan teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ketika kita sedang menggambarkan suatu kondisi rumah kita, kondisi tempat wisata yang sedang kita kunjungi, makanan kesukaan kita, bahkan karakteristik dari teman kita. Oleh karena itu, teks deskripsi sangat penting bagi kita agar kemampuan menulis dan berbicara kita dapat berkembang dengan optimal, khususnya dalam menyampaikan suatu informasi secara detail dan terstruktur. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, bahkan merasakan apa yang diceritakan. Teks deskripsi bertujuan memberikan gambaran jelas tentang suatu objek kepada pembaca. Semakin rinci penjelasan yang diberikan, semakin mudah pembaca membayangkan objek tersebut. Biasanya, teks deskripsi menggunakan kata-kata yang menggambarkan warna, bentuk, suara, rasa, suasana, dan berbagai hal lain yang dapat ditangkap panca indera. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, menggambarkan objek secara rinci. Teks deskripsi menjelaskan objek secara rinci, mulai dari bentuk, warna, ukuran, hingga suasananya. Yang kedua, menggunakan panca indera. Penulis menggunakan penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, bahkan perasa agar pembaca lebih mudah membayangkan objek yang dijelaskan. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk memperjelas keadaan objek. Misalnya, indah, harum, dingin, ramai, atau lembut. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat pembaca seolah mengalami langsung. Ketika membaca teks deskripsi, pembaca dapat merasa seperti melihat atau merasakan objek tersebut secara nyata. Agar lebih memahami, mari kita perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Pantai itu sangat indah. Pasirnya putih, bersih, dan terasa lembut di kaki. Suara ombak terdengar menghantam pantai dengan lembut. Sementara angin sepoi-sepoi membawa aroma laut segar. Kalimat pasirnya putih bersih menunjukkan penggunaan indera penglihatan. Sementara kalimat suara ombak terdengar menghantam pantai menunjukkan indera pendengaran. Kata-kata seperti indah, lembut, dan sejuk membantu pembaca merasakan suasana yang sedang digambarkan. Jadi, semakin rinci deskripsi yang diberikan, semakin hidup gambaran yang muncul di pikiran pembaca. Sekarang,
Cobalah kalian deskripsikan kamar tidur kalian atau suasana di sekolah kalian. Gunakanlah bahasa yang jelas, rinci, dan terstruktur agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan objek yang kalian deskripsikan dengan baik. Bye-bye! Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara rinci agar pembaca dapat membayangkannya dengan jelas. Teruslah berlatih menulis deskripsi tentang hal-hal di sekitar kalian agar kemampuan menulis semakin berkembang. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada materi berikutnya.